Itu yang benar ya, Bu. Nah, kalau minta apa-apa kan gampang. Uangnya Bos Bono banyak juga ya. Ya, pasti Raja dia kaya. itu. Ya, Ayo kita kerjain dia, yuk. ya. Bos Bono, uangnya masukin ke brankas aja ya. Ya. Itu dibuka dulu. Iya. Sini aja, masukin semuanya ya. Ambil yang lainnya, Ki. Bu, Ih, apaan sih, Bang? bukannya ibu barusan ada di luar? Iya, emang bener. Tadi tuh saya duduk deket abang sambil ngitungin duit. Kaya. Terima kasih, Usro. Sudah nggak ada, Sro? Ya. Sudah. Loh. Dasar tir goblok. Makanan nanti kamu sibuk. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat Kliwon. Romo, Kamu tahu siapa kedua orang itu? Enggak, Bah. Ada apa sih? eta malayon pinayungan Romo. Layan pinayungan dasmu. Di sini mana ada layan pinayungan? Ayo makan. Dukun Sarga. Dia cukup terkenal di daerah sini. Dan dia pengikut Rawa Demit. Pendapat Abah gimana? Ari Romo teh benar. Serius? Mau ngelepasin mayat atau layon pinayungan begitu saja? Mayat. Ele, eta masih Romo. Semalam teh malam Jumat Kliwon, Romo. Pan Romo sudah mengajarkan sama saya. Lamun aya nu mati malam Jumat Kliwon, berarti eta mayat teh bisa. Kadang-kadang kamu cerdas juga, Wawan. Tapi kita teh harus pura-pura ngelayat, Romo. Supaya kita tahu di mana letak kuburnya. Ayo sekarang kita ke masjid. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil janata maswahu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu dia orangnya, Bah. Kita harus waspada sampai malam. Biarkan saya. Kasih tahu Pak Kiai, Bah. Kuburan anaknya dijaga. Tapi bagaimana caranya? Kita ini kan bangsa jin. Dan mereka bangsa manusia. Kita nggak bisa berhubungan. Iya ya, ada pengajian kita selalu ikut. Tapi beliau gak ngeliat kita. Saya ada akal. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Saya akan menemui Kiai Sueb di dalam mimpi dan kamu menjaga kuburannya. Nanti malam, Bah. Iya, nanti malam. Ayo cepat, Romo. Ayo cepat. Ayo Romo. Ayo, buruan Romo. Ayo cepetan.
Ih, udah dorong-dorong atuh. Bus, ini pasti keluarga Kiai Goblok. Sudah tahu anaknya meninggal malam Jumat Kliwon. Nggak ada yang jaga, berarti dia buta ilmu gaib. Sudah, ayo kali. Ayo cepat. Itu pasti suara-suara orang di sekitar sini. Kalian tahu, di dekat sini kan ada perkampungan. Pasti itu suara mereka. Udah ayo, gali lagi, gali. Ayo. Jahat kalian. Hentikan. Wan, Iwan, iya dulu. Wan, Wah, Hei, ada suara Mo yang datang ke sini Mo. siapa kau? Ayo keluar. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menantang Dukun Sarga. Dukun Sarga, dukun paling sakti di wilayah Jawa Barat ini. Ayo keluar. Mau mati kau? Ayo. Kamu kentut ya? Itu tuh. Bau banget. Hei, goblok! Siapa yang buntung? Hah? Lihat, tanganku masih utuh begini. Goblok kalian. Dan aku tidak takut sama hantu manapun. Bener, Mo. Sudah, diam. Kerja lagi. Ayo kali lagi. Iya, Mo. Ayo, cepat. Aduh, apa-apaan? Kenapa sih? Itu dorong aja dorong-dorongan. Hei, goblok! Diam! Sesama muridku, kenapa kalian saling berkelahi? Hah? Ini, Mo. Yang dorong-dorongan. Dasar lu. Sudah, Hebat lu ya. sudah. Ayo gali lagi. Cepat. Iya, Mo. Kalian ini tidak usah takut di kuburan. Kalian ini kan muridku. Ayo kerja. Bego, bego. Kamu kurang ajar ya. Masa guru sendiri dibilang bego? Romo, kita mah dibelah, Romo. Apanya yang dibela? Seharusnya kalian itu membela saya. Ngapain badan dibalik-balik? Hah? Itu Romo di belakang. Hei, jangan lari. Jenazah putra Kiai kini sedang diincar oleh orang yang berilmu. Jadi sebaiknya kuburan Gus Ikrom dijaga. Itu cuma mengada-ada. Bagi kita memang begitu. Tapi bagi dukun, beda. Orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon memiliki keistimewaan tersendiri. Mayat dan kain kafannya itu bisa dijadikan jimat dan bisa juga dijual dengan harga yang tinggi. Apa benar yang kamu katakan? Benar Pak Kiai. Kalau tidak percaya, sebaiknya kita lihat kuburannya. Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang. Ayo. Tolong! 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 Dasar manusia sialan! Awas kamu nanti ya!
Rokok dan sekop siapa ini? Bukankah milik penggali kubur sudah dibawa pulang? Aduh, kenapa kamu kesini? Abah? Abah? Ada apa, Abah? Masya Allah. Saya bermimpi. Abah mimpi apa? Kuburan anak kita. Ada yang menggali. Ada yang mau mencuri jenazahnya. Kita harus menjaganya. Alah, Abah itu cuma mimpi. Mimpi itu kan nggak kenyataan. Udah tidur aja lagi yuk. Udah, nggak usah dipikirin. Ya, Yuk. kamu tidur lagi aja. Ya. Siap. Aku harus bisa mendapatkannya. Aku harus bisa. Kalihideng. Ada apa, Kalihideng? Selasa pahing nanti, ada sembah agung untuk kaula kerajaan Rawadamit Kesarga. Andika diundang oleh Gusti Naga Percona. Baik, aku akan datang. Kanjeng Kapi Seraba. Ya, benar. Gusti Ratu Durgandini telah memanggilmu. Cepat, bangunlah. Ayo, ikuti aku. Silakan. Mari. Wah, sudah lama saya tidak selalu ke sini, Gusti Prabu. Banyak perubahan rupanya di sini. Ya, begitulah. Sembah hamba Gusti. Sembah hamba Gusti. Iya. Ada apa, Sarga? Sepertinya kamu punya masalah. Hamba menginginkan mayat Layon Pinayungan, Gusti. Itu bagus untuk menambah kesaktianmu. Lantas? Sewaktu hamba hendak menculiknya, hamba mendapat rintangan dari hantu cilik, Gusti. Siapa dia? Saya kurang tahu. Sepertinya sebangsa jin putih, Gusti. Jin putih? Kakang, perhatikan baik-baik siapa jin putih itu. Kacamaya kaca saktiku, perlihatkan apa yang terjadi saat Ki Dukun mau mengambil mayat Layon Pinayungan.
Diam. Diam semuanya. Kalian jangan cuma bisa tertawa, tapi kalian juga harus tahu siapa dia. Hamba tahu, Gusti. Hantu cilik itu berasal dari golongan jin putih. Tapi yang saya heran, hanya karena jin cilik, Ki Sarga bisa dipecundangi. Malu dong. Masa si orang yang sudah tua seperti saya ini masih nggak ngalah sama jin kecil? Nggak level dong kalau kata orang pintar bilang. Terus, maksud Ki Sarga kesini untuk apa? Memenuhi panggilan Gusti Ratu. Sekaligus saya minta bantuan Gusti Ratu untuk mengusir hantu cilik itu. Tapi saya tidak menghadapinya, Gusti. Gengsi dong. Masa Kanjeng Dukun Sakti dan terkenal seperti saya harus menghadapi anak kecil? Malu saya. Nggak level. Jadi maunya? Ya itu tadi. Saya tidak menghadapinya. Tapi saya juga bisa mendapatkan mayat layon pinayungan. Supaya bisa mendapatkan kesaktian untuk saya, Gusti. Kakang Naga Percona, bagaimana menurutmu? Menurut saya, berikan saja tuyul-tuyul, Kanjeng, agar dia bisa mengusir hantu itu. Pas banget. Hantu dilawan hantu. Ide yang brilian, Gusti. Baiklah. Tiwul, Usro, kemarilah. Gusti. Dengarkan, kalian sekarang ikut dan bantu Ki Sarga untuk mengusir jin putih yang mengganggu pekerjaannya. Baik, Gusti. Terima kasih, Gusti. Iya. Suruh mereka untuk menuruti semua yang kamu mau. Kalau mereka sampai membantah, kamu segera laporkan padaku dan aku akan segera menghukum kalian. Baik, Gusti. Kalian dengar sendiri kan? Sekarang kalian harus turuti semua perintahku. Ya. Ayo. Gusti, permisi. Panggil saya Ki Sarga. Kalau begitu, Ki Dukun juga harus panggil nama kami yang benar. Panggil saya Raden Mas Tiwul. Dan ini Raden Mas Usro. Pakai Raden Mas. Kami ini tuyul kelas VIP. Kalau Ki Dukun mau menyuruh kami, mesti menyembah dulu pada kami 3 kali. Baru perintah bisa dilaksanakan. Sudah, Aki mau menyuruh apa pada kami? Saya pengen pulang ke rumah dengan cara terbang. Iya. Sembah sujud dulu 3 kali. Iya, sembah sujud 3 kali. Jangan lupa ya, pakai Raden. Iya, pakai Raden Mas dulu. Ini Raden Mas Tiwul. Iya, dan ini Raden Mas Usro. Iya, ini Raden Mas Tiwul. Ada saja. Cepetan. Ayo. Raden Mas Tiwul. Raden Mas Usro. Perkenalkan, saya ingin pulang dengan cara terbang. Usro, ayo cepetan. Sekarang kita kabulkan. Yo. Baca
laporkan kepada Gusti Dewi. Ampun. Sompret kalian. Jadi orang jangan protes. Aneh Pak Kiai. Pak Kiai melihat dalam mimpi, tapi ini terjadi dalam kenyataan Pak Kiai. Kalau begitu, kita ikuti saja saran orang yang ada dalam impian itu, Pak Kiai. Kadar. Dia mengaku sebagai murid saya. Tapi yang aneh, saya belum pernah melihat murid yang seperti Kadar. Kalau begitu, nanti malam saya akan mengumpulkan orang Pak Kiai untuk menjaga tempat ini. Baiklah Pak RT, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiwul, Usro, sini. Nanti malam, kalian mulai kerja. Kalian harus mengusir setan sialan itu. Kan ada syaratnya supaya perintah bisa dilaksanakan. Loh, kau pakai syarat segala? Syaratnya apa? Sembah sujud 3 kali, memohon pada Raden Mas Tiwul dan Raden Mas Usro. Sekarang? Iya, sekarang. Masa besok capek deh. Kerjain Raden Mas Tiwul, Raden Mas Usro, perkenankanlah keinginanku. Raden Mas Tiwul, Raden Mas Usro, kabulkanlah permintaanku. Ngapain Romo? Minta apa? Sok, katakanlah. Usirlah hantu keparat putih itu dan buat dia lari terkencing-kencing. Eta mah gampang. Kasih saja sebagian kesukaan dia. Misalnya telur angsa, naon deui? Udang putih. Rokok lihong. Rokok lisong. Iya. Sialan kalian. Kenapa kalian yang mesti ada di hadapanku? Berani ya kalian mengganggu puja mantraku? Aduh, ampun. Sabar Romo, ampun. Ya ampun Romo. Kami teh kemari bawa kabar penting buat Romo. Kabar penting apa? Ampun. Romo, kuburan Gus Ikrom itu dijaga para penduduk Romo. Iya Romo, benar. Tapi apa mungkin mereka tahu bahwa mayat yang meninggal di malam Jumat Kliwon itu akan menjadi sasaran para dukun sakti? Mungkin aja Romo. Buktinya mereka membuat penjagaan berlapis-lapis. Iya nggak? Betul. Extra double. Betul. Ya sudah. Saya akan bicara dulu dengan Parewangan. Kita boleh ikutkan Romo. Asik. Maaf Romo. Ong Winang Winong, mohon tanya petunjuk situasi lapangan. Apa serangan masih boleh diteruskan? Mengingat situasi musuh sudah mengetahui strategi kita dan penjagaan berlapis-lapis.
Teruskan Ki, 3 orang ini boleh dibawa untuk menghadapi para penjaga. Tapi bilangin, jadi orang jangan penakut, ya? Aduh, kupingku. Mau jagain kuburan Gus Ikrom. Tapi kalau ada dukun Sarga dan anak buahnya gimana, Bah? Kan sudah ada anak buah Pak RT. Jadi sekarang kamu bisa istirahat. Nanti biar Abah yang ikut menjaga kuburannya. Sate! Sate! Bah, ada sate, Bah. Itu bukan makanan kamu. Tapi kan enak, Bah. Bang, sate ya? Berapa tusuk? 100 tusuk, Bang. Alhamdulillah, akhirnya laris manis juga. Bah, ayo, Bah. Ayo. Jangan, nanti dia takut. Emangnya mau diapain sih? Pakai bumbu kacang apa sambal kecap, Dek? Gak pakai apa-apa. Ya ampun. Tidak ada rumah, tapi ada suara orang. Saya di sini, Bang. Aduh, hantu, 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 tolong, hantu, hantu, hantu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qaumam ma unzira abauhum fahum ghafilun laqad haqal qawlu ala. Apa iya sih di zaman modern sekarang masih ada orang yang doyan mayat untuk dijadikan jimat? Ya, apa kau bilang, Mo? Lihat aja, Mo. Ilmu hitam ada saja. Betul. Itu kan ilmu setan. Iya. Ada aja deh. Mana perewanganku? Kau belum diam. Kau belum datang juga. Wah, gimana, Mo? Wah, ini udah datang, Mo. Apa itu, Pak RT? Ampun. Tolong, Pak RT. Astagfirullah. Apa itu? Iya, Pak. Mo, kok kalah, Mo? Aduh, kurang ajar. Siapa yang berani mengusir perewanganku? Dia harus berhadapan denganku. Mo, di atas ada suara, Mo. Iya, Mo.
bisa mengalahkan hantu cilik itu. Tapi mana? Malah dia lolos ke tempatku. Mengapa Ki Dukun tidak bilang kalau ada orang tuanya? Kalau hantu cilik itu punya orang tua, pasti Dewi Durgandini tidak akan mengirimkan kami. Betul kan? Iya. Jadi ini salahku. Iya, William. Iya, Salah dia yang salah. Iya, tapi gimana? Kita tetap harus bisa mengalahkan hantu cilik itu. Sro, hubungin Gusti Ratu, Sro. Bahwa medan perang gagal. Iya. Awas, Ki. Awas. Awas, Ki. Awas. Awas. Simsalabim abrakadabra. Gusti Ratu. Ada apa, Tiwul? Hamba mohon petunjuk, Gusti. Lawan hamba bukan hanya hantu cilik, tapi dibantu oleh orang tuanya. Pasti dia sakti. Pasti dia memiliki cemeti sakti yang pernah dimiliki oleh Sembara, Gusti. Cemeti Amal Rasuli? Betul, Gusti. Kami tidak sanggup menghadapinya. Kalian tenang saja. Tunggu di situ. Aku akan segera mengirim bantuan. Kasihan, Elo. Makanya jadi orang jangan marah-marah. Kalian lihat. Siapa lelaki yang memiliki cemeti Amal Rasul itu? Apa di antara kalian ada yang mengenalnya? Sepertinya dia itu bangsa jin putih. Saya mengenalnya, Gusti. Tolong jelaskan, Ki. Dia memang jin putih yang bernama Kadar. Yang saya tahu, sekian ratus tahun lalu, dia pernah berguru dengan Kiai Jamas, musuhnya Malampir. Dulu dia kawan akrab Panglima Kumbang dan Kalagondang. Jadi dia bukan orang sembarangan. Kita harus hati-hati, Gusti. Kita harus tahu gurunya siapa. Karena melalui gurunya itu, kita bisa melumpuhkan Kadar. Kakang Naga Percona, kamu pergi bersama Uwa, bantu Tiwul Dagusro, dan kalahkan mereka semua. Jangan lupa, tangkap hantu cilik itu. Iya, Gusti. Mohon maaf, Gusti. Bukannya hamba menolak. Apa tidak sebaiknya Ananda Naga Percona dibantu oleh yang muda, bukan orang yang sudah tua renta seperti saya ini? Tidak, Wak. Uwa kan sudah banyak pengalaman. Jadi hanya Uwa yang bisa menasihati Kakang Naga Percona bagaimana cara menangkap Kadar yang banyak ilmunya itu. Pergilah. Tiwul, Usro, mana bantuannya? Kok masih belum juga datang? Pasti dia di perjalanan. Tiwul, Usro, cepat bantu istri saya bawain barang-barang. Papa! Ih, kemana sih Papa? Hei! Pa! Kemana sih? Papa! Papa ini gimana sih? Malah diam aja. Bukannya bantuin istri lagi repot begini ah. Ambil tuh barang-barang dalam taksi cepetan dong ah. Aduh, kamu ini kalau ngomong nyerocos saja. Tenang saja, nanti juga semuanya akan beres. Ngomongin tenang-tenang aja. Cepetan angkatin. Siang-siang begini ada hantu. Tolong! Tolong! Kasihan, Elo kabur. Apaan tuh, Pak? Sudah tenang. Kamu ini gimana sih? Kayak bukan istri dukun sakti saja. Oh, ini perbuatan preman Papa ya? Apaan sih? Apa? Benar mau tahu? Ya cepat-cepat. Ayo.
tahu ini apa? Ini kalau Mama mau lihat, siapa perewangan baru Papa. Pegang. Sekarang, ayo kita lihat. Ayo. Coba Mama lihat. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Yang ini Tiwul, yang itu Usra. Kita akan kaya, kita kaya, kita kaya, kita kaya. Tapi suruh mereka mencuri uang buat kita yang banyak, Pak. Enggak. Udah, enggak. Ayo cepat kita paksa mereka. Ayo cepat. Tiwul, Usra. Sekarang kalian dapat tugas baru lagi. Kalian harus mencari uang dan jangan pulang sebelum dapat banyak. Tugas kami kan hanya untuk mengusir. Alah, sama saja. Kalian ini kan tuyul. Tugas kalian juga mencari duit, seperti tuyul-tuyul yang lain. Kalian saya laporkan kepada Dewi Durgandini. Ayo pergi. Tunggu. Apa lagi? Kita nggak boleh mencuri di sembarang rumah. Saya akan tunjukkan rumah mana yang paling kaya di kota ini. Biar namanya lebih banyak. Iya, Ayo kita, ayo. Gimana sih? Gak mau. Bener kalian gak mau? Kalau digendong mau. Iya. Bikin pusing kepala saja kalian berdua ini. Susah banget. Ayo cepat. Apa yang itu? Hore. Mama sih gara-garanya ini. Gimana ini? Jadi semua orang memperhatikan kita. Pak, semua orang pada liatin kita, Pak. Gimana lagi? Tangannya di belakang. Sudah cepat. Sudah dapat diri. Tuh kan? Tapi jangan lewat jalan yang ramai dong. Dari dulu juga Papa sudah gak setuju. Gara-gara Mama. Ayo sekarang lewat mana? Cepetan. Sudah. Ada orang gendong tuyul. Sebenarnya kita mau kemana sih, Bang? Itu dia orang mana, Pak? Cepetan. Ya sudah, istri dukun ini terkenal mata duitan. Berarti tuyul-tuyul itu mau disuruh mencuri uang dong, Bah. Ayo kita ikutin. Kemana ini? Itu rumahnya, Bah. Ya sudah, ayo cepat. Sekarang kalian berdua curi uang yang banyak banget buat ibu. Biar ibu sama bapak jadi cepat kaya. Aduh. Ayo. Rumah siapa ini, Ma? Tahu. Jangan tunggu di sinilah. Ayo. Jaga dia, Per. Baik, Bah. Ayo. Ayo kita kerjain dia yuk. Iya, ayo kita kerjain. Tunggu ya. Simsalabim. Masya Allah. Salah pencet apa ya? Bim salam Bim. Aduh, kasihan.
ambil duitnya yuk. Iya, kita ambil. Sekarang kan dia udah pingsan. Ya, ayo ya, dia udah pingsan. Banyak nih. Sro, tasnya Sro. Simsalabim. Cepetan. Ayo cepetan, mumpung nggak ada orang nih. Ayo, cepet. Banyak kan? Banyak. Nih, tuh banyak kan? Susah nih. Sudah nggak ada, Sro? Ya. Ayo. Ayo cepet. Gelang, Sipatu gelang. Apa? Sini. Apa, Bos? Mana? Sini. Iya. Cepat, mana duitnya? Ini nggak sabaran banget Banyak sih. tuh, Banyak nih uangnya ya kan? Iya. Tuh kan banyak uangnya. Iya. Kita mah nggak bohong, Ki. Sudah. Sekarang kalian keluar. Temui istriku Sarah. Iya. Dadah jelek deh. Ayo. Sudah. Apanya yang sudah? Dari tadi tuh kita di sini terus, gak kemana-mana. Iya kan, Ma? Sumpah, Ki. Tadi saya berikan pada Ki Sarga di dalam. 1 tas penuh. Ada apa kalian ribut-ribut? Hah? Ki Sarga menyuruh kami untuk mencuri uang, Kanjeng. Sesudah dapat saya berikan. Malah dia nggak ngaku. Kalian semua ditipu. Ditipu siapa, Kanjeng? Lihat. Tangkap hantu Cooper itu. Yuk. Ayo. Iya. Di mana-mana, yang namanya tuyul itu kerjanya nyolongin duit buat majikannya. Bukannya kayak tuyul papa itu. Apaan tuh bodoh banget. Heran Loh. aku. Jangan gitu dong, Ma. Kegagalan Tiwul dan Usra itu kan karena adanya jin Islam yang menghalang-halangi kerja mereka. Papa ini. Katanya papa ini sakti. Mana coba, hah? Pakai dong kesaktian papa itu buat ngelawan jin Islam. Jadi tuyul papa tuh nggak digerecokin kerjanya. Kalau ngomong jangan begitu dong, Ma. Saya minta tuyul itu bukan untuk nyolong duit, tapi justru untuk melawan jin putih itu, karena saya menginginkan mayat layon pinayungan. Udah, nggak usah banyak alasan. Pokoknya saya mau tuyul papa itu cari duit buat saya. Waktunya terserah. Mau malam kek, pagi kek, siang kek. Terserah. Masa bodoh? Ma, Mama harus ngerti. Tahu nggak? Ngambil tuyul itu tidak gratis loh, Ma. Berarti kita harus siap setor nyawa, minimalnya 1 orang setiap tahun. Dan untuk cari wadal untuk disetorkan itu kan tidak mudah. Masa bodoh? Nanti malah kita sendiri yang jadi gantinya. Masa bodoh?
saya mau, tuyul itu cari duit buat saya. Tahu nggak? Kakang, Iya, Gusti. tawarkan tuyul kepada dukun Sarga dan mintalah wadal setiap tahunnya. Sendiko dawuh, Gusti. Apa yang kau inginkan dariku, Tumi, dan kau Sarga? Begini Kanjeng, hamba mohon. Tuyul, Kanjeng. Saya minta tuyul yang cerdas, mencurinya getol dan nggak kenal lelah. Baik. Berapa banyak tuyul yang kalian butuhkan? Sebanyak mungkin. Boleh. Setiap tuyul 1 tumbal dalam setiap tahunnya. Bagaimana? Tidak Kanjeng. Saya cuma butuh 1 saja Kanjeng. Papa, kurang dong. Gimana sih? Paling nggak 2, Kanjeng. 2, ya. 2 tuyul. Berarti 2 tumbal dalam setiap tahunnya. Mah. Papa ini diam kenapa sih? Laki-laki kok pengecut begitu? Iya, tapi kan... Udah diam. Mau kaya nggak sih? Kalau mau kaya, udah diam aja. Ikutin. Baik. Permintaan kalian saya penuhi. Kalian akan mendapatkan 2 tuyul yang cerdas. Tidak. Hamba tetap menginginkan tuyul tiwul dan usro Kanjeng. Karena di samping itu, hamba tetap menginginkan layon pinayungan itu Kanjeng. Baik. Untuk tambahan tugas tuyul itu, ada hitungan sendiri yang harus kalian keluarkan dalam 3 wadah. Kalian boleh mencicilnya satu persatu dalam setiap 4 bulan, supaya dapat meningkatkan kamu. Bagaimana? Iya. Baik, Kanjeng. Baik. Baik Kanjeng. Baik. Dihitung yang benar, Bu. Kalau mau minta apa-apa jadi gampang kan. Uangnya Bos Bono banyak juga ya. Iya, pas aja duit kaya. tuh. Kita kerjain yuk. Iya. Yuk. Bos Bono, uangnya dimasukin ke brankas aja ya. Bang, aku tidur duluan ya. Ngantuk banget. Iya deh, ini gampang. Nih, pokoknya abang yang beresin ya. Ini berapa? Ada kali 5 jutaan. Ada apa, Bang? Kok bengong? Itu brankas siapa, Bu? Oh, itu brankas saya yang beli. Habis brankas yang lama udah macet. Ya udah yuk cepetan masukin duitnya. Itu dibuka dulu. Iya. Sini aja, masukin semuanya ya. Iya. Ambilin lagi. Ya, udah di sana tidur ah. Jangan lupa ya dikunci ya. Iya, oke deh. Bu. Ih, apaan sih, Bang? Bukankah Ibu tadi ada di luar? Iya, emang bener. Tadi tuh saya duduk deket abang sambil ngitungin duit. Bukan, Bu. Bukan yang itu. Barusan ini, beberapa menit ini. Enggak ah, orang saya tuh nggak kemana-mana, Bang. Aduh, Ibu. Orang barusan saya ngobrol sama Ibu. Katanya Ibu baru beli brankas baru karena yang lama suka macet. Ih, si abang mang acok ya. Saya tuh dari tadi tuh nggak kemana-mana. Aduh, Bu. Semua uangnya saya taruh ke sana, Bu. Ih. Hah? Mana, Bang? Mana? Orang nggak ada apa-apaan kok di sini. Sungguh
Aku mati, Bu. Tadi berangkasnya ada di sini. Uangnya saya masukkan ke situ. Biwarti. Iyanya. Ada apanya? Kamu coba periksa semua pintu. Ada yang terbuka atau masih terkunci? Iyanya. Orang beberapa menit yang lalu berangkasnya masih di sini. Kok sekarang sudah nggak ada? Berangkas kan berat banget, Bu. Siapa tahu aja malingnya nggak sendiri. Bagaimana, Bi? Semua masih terkuncinya. Dan pintu samping juga masih terkunci. Aduh. Ya udah sana. Aduh, Bu. Aduh. Uang 100 juta lenyap dalam sekejap. Udah deh, Bang. Jujur aja. Pasti Abang bersandiwara, kan? Uangnya Abang simpan sendiri, lalu Abang minta kawin lagi, kan? Ngaku aja deh, Bang. Gak usah mungkir. Enggak, Bu. Enggak. Sumpah, enggak. Gak bisa. Pasti Abang udah selingkuh. Pasti Abang simpan uangnya buat diberikan ke istri muda. Ya kan? Abang tuh udah ngehianatin saya. Pokoknya hari ini juga saya minta cerai. Bu. Pokoknya saya minta cerai. Pokoknya saya nggak mau dimadu. Apalagi sih, Bang? Pokoknya saya minta cerai dan saya nggak mau dimadu. Iya, tapi dengar dulu, Bu. Sabar. Terima kasih, Tiwul. Terima kasih, Isra. Banyak banget. Gimana, Ma? Kamu senang? Hah? Senang banget. Kita bisa belanja. Kita bisa beli apapun yang kita mau. Betul. Sudah. Ayo kita beresin, Ma. Iya. Hah? Ayo. Ini. Cepet. Hati-hati ketawa, nanti diambil orang. Ada yang baru masuk. Tuh ya, jalannya modelnya kayak begitu. Ini model abad, orang bingung. Ngapain sih Mama masuk ke sini segala? Biarin aja Mas. Mama nggak lihat tuh orang-orang pada ngelawan kita semua. Mereka aja yang rese. Mendingan kita kerjain aja, Bang. Awas, kerjain mereka. Dengar. Yuk. Jangan bikin ribut di sini. Biarin aja, kenapa sih? Biar mereka tahu siapa kita sebenarnya. Terserah kamu lah. Ayo, bikin mereka kapok. Cepet yuk. Kucing? Ini kucing cakep banget. Binatang begini pasti mahal harganya. Punya tetanggaku saja harganya 1,5 juta. Maaf Mbak. Ya? Apa ini kucing restoran sini? Bukan, restoran ini nggak punya kucing. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu, kita bawa pulang saja kucing ini. Kalau dijual, harganya pasti mahal. Jangan, Mas. Kalau ketahuan kita yang bawa, bisa berabe. Kalau ketahuan, Mas yang hadapi. Bagus juga. Kurang ajar. Ada orang itu main sama kucing. Kurang ajar. Gus. Tolong, Mas. Tolong jidatmu. Aku aja nggak ngerti aku begini. Mas, tolong. Bayar dulu. Udah lihat aja dulu. Semua mereka itu. Mas, bayar dulu, Mas. Bagus, Bang. Serak. 4 potong tangan.
Betul Pak Kiai. Pelanggan saya sendiri yang melihatnya. Iya Pak Kiai, kejadiannya sangat menakutkan. Tiba-tiba saja muncul tangan-tangan yang berjalan sendiri dan membawa kabur uang itu Pak Kiai. Kalau saya, uang saya lenyap bersama berangkasnya Pak Kiai. Siapa yang mencurinya? Masya Allah. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya sendiri sedang bingung. Kuburan anak saya ada yang menyatroni. Katanya mayatnya mau diambil. Mau diambil mayatnya? Itu pasti untuk orang yang ngilmu. Jangan-jangan ada hubungannya antara hilangnya uang saya dengan orang yang mau mengambil mayat putra Kiai. Bagaimana menurut Kiai? Saya tidak tahu saya harus bagaimana. Polos banget Kiai kita. So tahu dikit kenapa sih? Kamu gak boleh begitu. Kalau memang enggak, ya bilang aja enggak. Dan kalau iya, terus terang iya. Gak boleh membohongi orang. Dan Allah tidak suka itu. Jadi, entahlah, saya minta maaf, saya tidak mengerti ini. Ada apa? Ada apa? Bagaimana ini Pak RT? Jawabannya nggak tahu melulu. Gak boleh. Ampun. Ya Allah, di rumahmu yang suci ini, hamba mengadu. Mereka menanyakan kepada hamba sesuatu yang tidak hamba ketahui. Karena itu, hamba memohon kepadamu, ya Allah. Dengarkanlah doa mereka. Tolonglah mereka yang dalam kesusahan. Malam ini adalah malam terakhir kuburan itu dijaga. Karena semua yang terjadi. Kalau seandainya malam ini tidak terjadi apa-apa, berarti Dukun Sarga telah gagal mendapatkan mayat layung pinayungan. Hati Abah merasa tidak enak. Sebaiknya sekarang kita kembali ke kuburan. Subhanallah. Itu kita bawa makanan. Haruslah semalaman di situ. Kalau enggak kan udah kuburan gini malam-malam. Ya, untung itu yang baik ini. Baik, silakan. Boleh juga nih. Iya, Bang. Ini kopinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Neng, kalau abang boleh nanya, ini rombongan dari mana? Dari kampung sebelah, Kang. Silakan makan, Kang. Ayo. Ayo. Kami teh santri dari Kiai Sueb. Kami datang kemari untuk membantu bapak-bapak ngejagain kuburan Gus Ikrom. Betul tidak? Iya. Ya udah, kalau gitu gabung aja sekalian di sini. Makan deh. Ayo, sok. Ayo. Silakan, Kang. Ayo. Silakan. Siapin, Kang. Ayo. Ini yang bakarnya. Jangan malu-malu. Ini tempenya. Tunggu! Buang piring nasi itu. Cepat kalian buang piring nasi itu. Kalau kalian tidak ingin celaka. Kurang ajar, sok lah. Sialan ya. Pak Kiai. Pak RT, tunggu. Pak Kiai, tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kiai, Pak RT? Semalam orang-orang ketangkep gak? Hah? Ketangkep apanya? Semalam Pak Kiai kan bersama Pak RT berantem seru melawan orang-orang yang mau menculik jenazah Gus Ikrom. Iya. Mereka kabur. Lalu Pak Kiai dan Pak RT mengejarnya. Maaf Tapi- Pak RT.
ketangkep nggak orang yang dikejarnya Pak Kiai? Dengan saya? Semalam Pak Kiai pergi dengan saya. Tadi malam saya tidak kemana-mana. Gigi saya sedang sakit. Merasakan gigi yang senat-senut saja saya tidak tahan. Apalagi saya berantem. Apa benar Pak Kiai semalam berantem? Semalam saya tidak kemana-mana. Di masjid aja saya sampai subuh. Pak Kiai, sumpah biar sambar geledek. Saya nggak bohong Pak RT. Tanyain sama orang-orang. Apalagi tanyain sama penunggu kuburan tuh. Dia lihat. Orang semalam kita terlibat perkelahian massa Pak RT. Yang terakhir nih, Pak Kiai, Pak RT ngelawan tuh orang pakai cemeti. Itu yang bikin seru. Iya. Cemeti? Iya. Saya merasa tidak pernah punya cemeti. Kalian berdua pasti salah lihat. Ya sudah, kami bertiga mau ada perlu. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Iya Pak Kiai. Waalaikumsalam. Aduh, padahal semalam perkelahiannya seru banget ya. Iya ya. Pakai kagak ngaku. Padahal jelas dia ya. Pak RT dan Pak Kiai yang kita lihat. Siapa dong? Amal Rasuli. Oh, bener Romo. Dia teh mengamuk sama Pak RT dengan menggunakan cemeti itu, Romo. Tapi ngomong-ngomong, itu teh cemeti apaan ya, Romo ya? Daya hantaman dan ledakannya benar-benar menggetarkan hati bagi siapa saja yang ngedengerinnya. Duh. Cemeti itu dulu pernah dimiliki oleh Sembara. Kurang ajar. Kalau begini terus, hilang harapan saya untuk memiliki layon pinayungan itu. Siapa sebenarnya Kiai Sueb itu? Saya jadi penasaran. Maaf Pukulun Dewi. Hamba ingin tahu siapa sebenarnya Kiai Sueb. Dia telah mengalahkan semua murid hamba dengan cemeti Amal Rasuli yang dulu pernah dimiliki oleh Sembara. Baik, aku lihat dulu. Kiai Sueb yang kamu hadapi itu palsu. Lalu siapa sebenarnya dia, Pukulun Dewi? Mereka adalah muridnya, Kadar dan anaknya Cooper. Dia murid Kiai Sueb yang tanpa disadari oleh kiainya. Lalu siapa Kiai Sueb itu sendiri? Dia itu sebenarnya kosong. Tapi kamu jangan meremehkannya, karena mulutnya sangat berbahaya. Aku lebih takut padanya dibanding kepada Kadar itu. Wawan! Iya Romo. Sini. Ayo naon Romo? Kamu panggil 5 murid pilihanku dan suruh mereka kumpul di sini. Kita balas Kiai Sueb dengan santet berapa sewu. Siap Romo. Siapa yang akan diutus oleh Gusti Dewi untuk membantuku melawan jin Kadar itu? Biasa, Bos. Bagus. Nanti malam kita cari jin Kadar dan kita hajar dia. Hah? Bagus ya. Pintar, bagus banget. Tugas tuyul-tuyul ini untuk mencari duit sebanyak-banyaknya. Bukan disuruh ngurusin lawan. Enak aja. Wul, Sro, lebih baik kalian berdua bantu ibu nyolong duit sebanyak-banyaknya buat ibu simpanan hari tua, ya? Itu. Diam. Jangan. Tiwa, Sro, ini rumahnya. Wah, pasti banyak banget uangnya. Kalian curi uangnya di rumah sini.
ini kan rumahnya Kiai Sueb. Ya, kebetulan dong. Ibu baru dengar kalau Kiai Sueb itu baru jual tanahnya di Pasar Emas. Jadi kalian ambil uangnya, ya? Tapi Bu, nggak pakai tapi-tapian. Sekarang kalian ambil uangnya, ya? Ayo, cepet-cepet. Ayo. capek deh. Aku pasti kaya. Tambah kaya. Tuyul-tuyul yang cerdas. Mana jin kadar itu? Gak ada tuh, Sro. Iya, gak ada. Mana ya? Wul, kita aman nih. Kita nyuri uang Kiai Sueb. Gampang juga ya masuk sini. Mana buktinya? Katanya punya murid jin kadar. Ya kan? Pasti dia bohong. Pasti si jin kadar itu sedang pulang kampung, Wul. Kita bisa aman. Iya, aman dah. Aman. Duit, Sro. Wah, iya tuh. Apa saya nggak salah lihat tuh? Enggak, Wul. Ada duit berantakan tuh. Kita sikat. Iya, sikat. Wih, banyak nih. Dia kan tidur, biar aku yang bangunin ya. Ya. Simsalabim. Goblok banget nih cewek. Bangunin, Sro, bangunin. Woi, kebakaran. Gimana kebakaran? Kebakaran apa? Mana apinya? Mana? Siapa yang teriak kebakaran? Loh, kamu sendiri yang teriak-teriak kayak orang gila. Bikin kaget orang saja. Bagaimana hasilnya? Tuh ada. Beres, Madam. Tuh di situ tuh banyak. Mana? Ayo cepetan kasih lihat. Yuk. Ayo. Banyak tuh. Kita tambah kaya, Mah. Sudah. Hah, dasar tuyul goblok. Bagaimana sih nih? Masa daun kering begini kalian bawa kemari? Yang saya lihat benar duit, Bos. Iya, benar. Kalian pasti tertipu. Dengar. Masuk ke rumah siapa kalian? Hah? Ini pasti pekerjaan orang pintar. Kiai Sueb. Alah, dasar tolol. Bikin gara-gara aja sih. Goblok. Apa? Coba ulang lagi. Hah? Berani ngomong kayak gitu? Coba bilang saya tolong. Bilang saya goblok. Coba ngomong. Ngomong kalau berani. Ayo. Bilang sekali lagi. Enggak. Ayo cepat bilang. Ayo bilang sekali lagi. Saya enggak sungguh-sungguh, Mang. Aja main goblok-goblokin istri. Bagus. Memang sama tololnya. Kurang ngajar. Ini pasti pekerjaan kalian berdua. Benar. Karena kalian orang jahat. Mau enaknya aja. Gak mau susah, ya nggak? Kalian harus mampus. Minggir, Mang. Ya!
Diam. Ampun, Ki. Jin kecil, berapa umurmu? 210 tahun. Namamu? Cooper. Kenapa tertawa? Cooper itu singkatan dari kurang pergaulan. Itu Cooper yang blow on, tapi aku tidak. Aku singkatan dari aku percaya. Apa? Aku percaya. Percaya, yang baik akan mendapatkan kebaikannya, yang jahat akan mendapatkan kejahatannya. Itu kuno. Jangan pernah kamu gunakan perkataan itu lagi. Karena hanya menjadi tertawan orang banyak. Dengar anak kecil. Sekarang, kepercayaan kamu itu sudah tidak ada. Yang bicara seperti itu pasti setan yang terpengaruhi iblis. Lancang kamu bicara seperti itu. Masukkan dia ke dalam penjara. Cepat. Baik, Kanjeng Ratu. Apa kabar? Bah. Apa kabar anakku? Panas sekali, tidak enak. Bersabarlah. Allah bersamamu. Selamat bertemu, Ratu. Kita bisa bernegosiasi untuk bertukar tawanan. Tidak. Kalau kamu mau bunuh saja tawananmu. Aku tidak peduli. Kecuali kalau cemeti saktimu itu yang menjadi taruhan. Bagaimana? Baiklah. Di mana kita bisa bertemu? Di Telaga Sewu. Aku tunggu kamu di sana. Tunggu saja di situ. Kenapa berhenti? Aku ingin mengambil anakku. Setelah itu kamu mendapatkan cemeti ini. Baik. Kamu bisa ambil anakmu, tapi sekarang taruh cemeti itu di atas batu besar. Tidak bisa. Kembalikan dulu anakku. Enak saja. Taruh dulu cemetinya. Baik. Setelah aku taruh cemeti ini, lalu lepaskan anakku. Kamu mundur, jauhi cemetinya. Setelah aku mundur, lepaskan dia. Kamu gak usah banyak omong. Sekarang ikuti saja perintahku. Kurang ajar. Kamu curang. Penipu. Pembohong.
Sekarang kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Ya Allah, amal Rasuli hanya bisa dipegang oleh jiwa yang suci, ya Allah. Kiai. Bagaimana? Uangnya sudah kembali? Itulah Pak Kiai. Maksud kedatangan saya juga mau menanyakan itu. Kenapa amalannya sudah saya laksanakan, tapi uangnya belum kembali-kembali juga? Pak Bono, mengamalkan sesuatu itu harus dengan tulus, tanpa tujuan apa-apa. Selain mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah. Jangan-jangan, kalau Pak Bono tidak kehilangan uang, Pak Bono tidak pernah berzikir pada Allah. Jadi bagaimana dong saran Pak Kiai? Sabar, sabar tanpa akhir. Dan sekali lagi, jangan mengharap pamrih apa-apa. Selain mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Kiai, saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampuni kami, Ki. Ampun, Ki. Tolong lepaskan kami, Ki. Iya, Ampun, Ki. Ki. Ampuni saya, lepaskan kami, Ampun, Ki. Ki. Ampuni Kami masih saya, ingin hidup, Ki. Lepaskan kami, Ki. Iya, Ki. Lepaskan kami, Ki. Aku mohon. Betul, kalian ingin hidup. Iya, Ki. Kami ingin hidup. Insya Allah, kalian akan saya lepaskan. Tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya, Ki? Yang pertama, kalian yang mengambil uang Bos Bono. Bukan, Ki. Bukan kami yang mengambil uang Bos Bono. Baiklah. Kalau kalian ingin mati di dalam botol, saya akan taruh botol ini di bawah batu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ampun, Ki. Ampun. Saya jangan ditahan di bawah batu itu, Ki. Ki, tolong, Ki. Please, Ki. Lepaskan saya. Saya jangan disiksa seperti itu, Ki. Benar, Ki. Baiklah, saya terima syarat. Saya sendiri yang akan mengantarkan uang Bos Bono.
Tiwul, dan kamu Usro. Ayo, cepat katakan dengan jujur. Atau aku sendiri yang akan membunuh kalian. Hah? Cepat katakan. Iya. Kami yang mengambil uang Bos Bono. Sekarang, kembalikan ke tempatnya. Bagaimana saya bisa mengembalikan uangnya? Sementara saya di sini. Gampang. Baiklah, Ki. Sekarang pergilah. Kembalikan uang yang kalian ambil kepada pemiliknya. Baik, Ki. Anak-anak kesayanganku, dari mana sih kalian ini? Hah? Jam segini baru datang? Hah? Loh, kaki kalian pada kemana? Kami dihukum gara-gara kena tipu, Bu. Katanya uang yang saya curi itu bukan duit. Coba Ibu lihat. Yang benar. Ini ada. Bohong aja kamu ya, ngerjain saya ya. Coba lihat, Bu, yang benar. Uang! 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 Uangku kembali! Uang! 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 Uangku kembali! Syarat yang kedua, kalian harus patuh pada perintah saya. Kalau tidak, kaki ini tidak akan saya kembalikan. Baik, Ki. Kami akan patuh Pak Andika. Sekarang tunjukkan di mana tempat ratumu. Baik, ayo. Maju. Baik, Ki. Oke, Ki. Oke, Ki. Yo. Kanjeng, mana kakinya? Masa sama-sama buntung gitu? Ada. Ki, sudah. Silakan. Koper. Abah. Hei! Abah. Per. Ayo. Ayo. Lapor, Kanjeng. Ada apa? Jin Kadar sudah melepaskan anaknya. Apa? Benar, kurang ngajar. Hei!
Wah, itu kaki aku. Itu kaki aku. Ini kakimu. Ayo, kaki aku. Keluarkan kakiku. Ayo. Sudah beres. Terima kasih, Ki. Ayo.